Puji Tuhan bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian, sebuah kebahagiaan tersendiri dan sukacita bagi saya kalau boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Pertama-tama Bapak Ibu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena ada yang udah dikenal tapi gak disayang-sayang gitu ya. Apalagi yang gak dikenal gitu kan ya. Yang udah dikenal aja kadang-kadang bisa gak disayang. Jadi adalah baik saya rasa untuk sedikit mengawali dengan perkenalan singkat dari saya sebagai orang baru ya di sini. Saya Pendeta Grand Nixon. Grand Nixon Bapak Ibu memang agak susah namanya gitu ya. Yaitu ciri khas anak zaman now gitu kan ya. Sayangnya saya zaman old. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau manggil Grand boleh, Nixon boleh gitu. Yang mana yang lebih gampang saja Bapak Ibu ya. Kalau Grand-nya itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat mobil Grand Max begitu ya. Nah itu tinggal tambah huruf T ya. Saya bukan Grand Final pakai D tapi pakai T begitu. Grand Nixon. Saya melayani di GSKI Rehoboth Jakarta sebagai seorang pendeta yang khusus melayani di bidang akademik. Saya seorang dosen sekolah Alkitab yang dipercaya hari ini untuk juga mengelola kegiatan akademik di STT Ekumene Jakarta. Saya sering mengajar perjanjian lama dan juga teologi, gender dan seksualitas begitu ya. Dan saya di Jakarta tinggal di daerah Ancol. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ke Jakarta lewat Dufan, Ancol, nah ingatlah saya. Gitu ya. Saya duta Ancol, kemana-mana saya bawa perkenalan ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Ancol itu dekat rumah saya. Saya bersama dengan satu istri dan juga satu putri, begitu. Kami melayani bersama. Istri saya kerja di marketplace di sekuler, saya di gereja, begitu ya. Kami sering bercanda kalau saya hamba uang, saya hamba Tuhan, dia hamba uang, begitu ya. Karena dia di luar gitu di bidang keuangan kerjanya, saya kerjanya di bidang ketuhanan gitu. Istri saya hamba uang, saya hamba Tuhan, begitu. Jadi lengkaplah dua hamba ini ya. Tapi bercanda Bapak Ibu, begitu-gitu dia juga cinta Tuhan dan punya hati untuk banyak orang Bapak Ibu ya. Jadi itu saja perkenalan singkat dari saya. Kalau kenal lebih lanjut nanti bisa di DM Instagram Bapak Ibu ya. Yang muda-muda boleh follow, ini jadi promosi jadinya. Tapi saya bersyukur kita bisa bertemu dan kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama sore hari ini. Dan ketika saya diberikan judul atau tema firman Tuhan sore hari ini oleh Bapak Gembala, saya merasa ini satu tema yang cukup menantang. Temanya adalah, boleh ditampilkan ya di ini? Oke, baik. Temanya adalah finding the truth. Menemukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah tema yang menurut saya mungkin tidak secara langsung praktis dan terimplikasi dalam hidup kita. Tidak secara langsung, meskipun nanti di akhir khotbah ini tenang saya Bapak Ibu, pasti ada implikasinya buat kita semua. Pasti ada efeknya, pasti ada yang bisa kita terapkan. Tapi sebenarnya tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu lebih kepada mindset. Lebih kepada mindset, cara berpikir. Terutama cara berpikir dalam mencari Tuhan dan kebenarannya. Saya yakin Bapak Ibu kita ini dari berbagai latar belakang. Berbagai latar belakang. Saya sendiri Bapak Ibu dulu keluarga saya itu Katolik. Terus habis itu saya masuk ke karismatik. GBI dulu. Sekarang ke GSKI. Bapak Ibu pasti juga punya cerita yang berbeda-beda. Dan cara kita untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran itu pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Kalau Bapak Ibu dari gereja Protestan, gereja mainstream begitu ya, pasti Bapak Ibu akan lebih terlatih dengan yang namanya rasio atau akal budi untuk berpikir secara logik begitu ya. Kalau Bapak Ibu dari karismatik seperti saya, dari Pentakosta karismatik, pasti yang diutamain itu rasa. Ya kan? Wah rasa bergetar nih rasanya nih. Wah Tuhan hadir nih begitu kan. Wah merinding nih, wah Tuhan deket nih gitu kan. Kalau gak merinding Tuhan gak deket. Makanya di kantor waktu kita datang telat gak merinding gak ada rasa Tuhan begitu kan. Tapi kalau di gereja waduh musik udah mulai naik. Apalagi kalau pendeta atau WL-nya bisa bawa suasana, wah itu bulu kuduk semuanya berdiri. Untung gak rontok semua Bapak Ibu. Kalau rontok semua gimana ceritanya. Orang Pentakosta rasa, oh ini yang bener nih rasanya gini nih. Orang Protestan rasio. Cuma beda dua huruf ya, io sama a, rasio, rasa. Itu cara orang buat mengenal kebenaran. Nah pertanyaannya yang mana yang benar? Nah mari kita belajar Bapak Ibu, bagaimana mencari kebenaran, apa kebenaran itu. Boleh ditampilkan, next slide.
Bapak Ibu, ternyata pertanyaan apakah kebenaran itu bukan pertanyaan yang baru-baru saja ada. Udah dari zaman dulu ada. Kita baca, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua ya. Kita bergiliran membacanya. Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38. Semoga terlihat sampai di ujung. Kalau tidak terlihat Bapak Ibu silakan maju ke depan. Ayat ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Silakan. Bisa? Oh nggak bisa ya. Oke. Oh ya, next slide. Baik, Bapak Ibu, ternyata pertanyaan tentang apakah kebenaran itu bukan sebuah pertanyaan baru. Itu udah pertanyaan dari lama. Dan Bapak Ibu kalau membaca apa yang kitab Yohanes tuliskan, Injil Yohanes tuliskan, itu adalah pertanyaan dari seseorang yang benar-benar Bapak Ibu. Kalau dia mau membuka hati, benar-benar dia berjumpa dengan sang kebenaran itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu beberapa penafsir menyatakan bahwa apa yang Pilatus tanyakan sebenarnya bukan sebuah pertanyaan yang benar-benar dari hatinya. Pertanyaan Pilatus kepada Yesus adalah pertanyaan setengah kesel, setengah capek gitu. Kamu ngomong soal kebenaran-kebenaran, emang apa sih kebenaran itu? Karena begini Bapak Ibu, yang Pilatus rasakan, meskipun Pilatus ada di suasana pemikir Yunani, dulu kan orang pemikir Yunani itu pinter-pinter Bapak Ibu. Yang Pilatus lihat, akhirnya orang itu bukan bergerak karena idealisme. Bukan karena apa yang dipandang benar itu dilakukan. Enggak. Pilatus sebagai seseorang yang ada di pemerintahan, melihat dan membuktikan. Bukan apa yang dipandang benar yang dilakukan. Tapi apa yang menguntungkan. Apa yang mendatangkan banyak popularitas. Apa yang mendatangkan banyak uang. Itu yang menjadi ukuran di dunia ini. Maka kita paham Bapak Ibu, kenapa seringkali para pejabat dan orang-orang yang punya kuasa, punya relasi dengan pejabat-pejabat tinggi. Itu sangat pragmatis Bapak Ibu. Pragmatis itu artinya gak terlalu berpikir tentang prinsip. Tapi lebih berpikir pada dampaknya apa nih. Kalau saya begini, saya begitu, nanti saya diapain nih. Pilatus mempertanyakan itu kepada Yesus. Kamu ngomong soal kebenaran. Tapi yang ada di dunia ini semuanya bicara soal apa yang bisa kita dapat. Bahkan kalau kebenaran harus dibungkam demi sebuah keuntungan, itu baik. Tadi kita di awal mendengar renungan Bapak Ibu. Bahwa seringkali kita mengorbankan integritas kita demi sebuah keuntungan. Pragmatis akhirnya kan, kita tahu apa yang benar. Ini jujur, kalau aku jujur aku gak dapat sesuatu nih. Tapi kalau aku sedikit berbohong, sedikit menipu, sedikit culas, aku dapat sesuatu. Kebenaran dikorbankan. Jadi pertanyaan Pilatus itu karena dia juga mengalami waktu dia hubungan sama kaisar, dia kan gubernur ya. Ketika dia berhubungan dengan kaisar, kaisar itu kan gak pusing soal keadilan, kebenaran, enggak. Bagaimana kerajaannya meluas, bagaimana agenda politiknya terjadi, terrealisasi, kan itu yang penting. Kalau harus bunuh orang, bunuh. Kalau harus hilangkan satu orang, hilangkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya dari ini, itu orang Yahudi ada ngomong, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Itu cara berpikir yang lebih mikir tentang keuntungan kelompok. Orang Yahudi takut kalau Yesus kayak begini, bisa habis kita. Dan kita sendiri pun akhirnya kehilangan pengikut. Orang Yahudi insecure, merasa tidak aman karena Yesus sosok yang mengancam mereka. Yesus ngomong soal keadilan, Yesus ngomong soal kebenaran, Yesus ngomong soal keberpihakan pada orang-orang yang terpinggir, sama orang-orang yang dibuang sama masyarakat. Yesus bilang, kalian bersama saya. Aku mengasihi kalian. Anak manusia datang bukan mencari 99 domba, tapi mencari, wah itu kan nyindir orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi lebih milih 99, satu dia buang. Betul gak Bapak Ibu? Makanya orang Yahudi itu udah dongkol sampai ke ujung kepala. Kalau kepala ini kayak gunung berapi, itu udah muncrat lavanya itu. Makanya mereka bilang lebih baik satu orang ini mati. Imam besar Kayafas bilang, daripada seluruh orang yang mati. Dan ini bersambut dengan apa kata Pilatus.
Apakah kebenaran itu? Bangsamu sendiri aja kasih kamu ke saya buat dibunuh. Emang apa sih kebenaran? Siapa yang mau cari kebenaran di zaman ini? Siapa yang mau hidup dalam kebenaran di zaman ini? Semua masalah keuntungan doang. Benar gak Bapak Ibu? Makanya kan kalau Anda dan saya kadang-kadang hidup benar gitu. Kita kayak alien kan Bapak Ibu. Orang-orang nyuri, orang-orang gak disiplin, orang-orang gak terlalu ngikut sama aturan. Kita serius, kita jadi orang baik. Orang-orang lihat kita, ih aneh ya. Kayak makhluk asing. Orang lihat kita aneh. Tapi Bapak Ibu seharusnya disitulah Kristen berada. Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh jumlah banyaknya orang yang mengikuti. Tapi berdasar kebenaran itu sendiri. Nah, kenapa kita mencari kebenaran? Bukan karena supaya kita mau kelihatan benar Bapak Ibu. Bukan supaya kita pamer. Tapi natur manusia ada dua hal Bapak Ibu. Kenapa mereka mencari kebenaran dan kita semua mencari kebenaran? Satu, kita mewarisi gambar dan rupa Allah yang menginginkan kebenaran dan benci kebohongan. Sejahat apapun manusia Bapak Ibu, tetap dia benci dibohongin. Betul gak Bapak Ibu? Raja mafia Bapak Ibu. Raja mafia. Di film-film mana aja nih. Kalau dia dibohongin sama bawahannya, dia kesel gak? Kesel. Itu jahat loh Bapak Ibu. Kalau mau dibilang, dia kan ditipu bawahannya yang jahat kan. Bawahannya kalau boleh ngomong, emang bos baik? Enggak kan? Bunuh orang juga, ngabisin orang juga, makan lahannya orang. Betul gak Bapak Ibu? Tapi sejahat-jahatnya orang merindukan kebenaran. Dia benci dibohongi, benci akan kebohongan. Kenapa? Inilah salah satu bukti Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya manusia itu ketika jatuh dalam dosa, itu tidak sepenuhnya rusak. Enggak total kayak bejat, jahat begitu, enggak. Tapi dia masih mewarisi unsur-unsur baik. Salah satunya dia masih mencari apa yang benar. Dan ingin melakukan apa yang benar. Itu yang pertama, karena kita gambar rupa Allah. Kita mewarisi gen. Kita mewarisi bakat-bakat Allah. Sifat-sifat Allah. Aku mau yang benar. Karena Allah itu benar. Makanya Bapak Ibu kalau buat saya pribadi, Allah itu enggak mungkin enggak ada. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Tapi masalahnya nanti ada. Orang-orang yang mau membuktikan Allah dengan objek. Nah itu. Allah tuh harus ada. Kalau enggak gimana bisa buktiin dia ada. Kan gitu ya. Nah ini masalah lain. Tapi ketika kita lihat diri kita Bapak Ibu. Enggak mungkin makhluk sebaik ini, sebagus ini. Enggak ada yang nyiptain. Dari hal paling sederhana Bapak Ibu. Bahwa manusia itu cinta akan namanya kebenaran. Bahkan kalaupun dia orang jahat. Dia tetap mencari kebenaran. Dia benci akan kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita bicara soal kebenaran dan kenapa manusia mencari kebenaran itu? Ini karena melalui kebenaran manusia bisa menjawab siapa dirinya di hadapan alam dan Allah. Di hadapan alam dan Allah. Alam itu bicara soal di mana dia ada dan di mana Allah itu memerintah. Kita bisa menjawab siapa kita. Bapak Ibu seringkali kita bertanya, siapa sih saya? Apalagi kalau Bapak Ibu ada di masa remaja. Bapak Ibu pernah lewat masa remaja, amin? Atau tiba-tiba begini kayak hari ini nih? Enggak ya? Kita bertanya siapa kita. Kalau Bapak Ibu ikut ke seminar remaja, seminar-seminar parenting, pasti satu topik yang paling sering dibawa. Identitas. Siapakah saya? Pertanyaan identitas, siapa sih saya? Saya ini tuh suatu hari tuh kemana sih? Kalau saya mati kemana sih? Saya tuh mesti gimana sih sama alam ini, sama orang lain, sama Tuhan? Itu pertanyaan tentang kebenaran. Aku tuh mesti gimana yang benar? Aku tuh mesti ngelakuin apa sebagai orang yang seperti ini? Kenapa aku gak terlahir sebagai ayam? Kenapa aku gak terlahir sebagai tumbuhan? Kenapa aku gak terlahir sebagai batu? Kalau itu kan beda. Betul Bapak Ibu? Posisinya beda. Kenapa aku manusia? Dan kalau aku manusia, kenapa? Dan bagaimana aku harus hidup? Itu kan pertanyaan soal kebenaran. Bagaimana aku harus melakoni hidup ini? Bagaimana sih lakon kita di hidup ini? Kita pengen tahu. Dan itulah Bapak Ibu kenapa kita cari kebenaran. Dan mengapa agama itu menawarkan satu hal yang mungkin bagi manusia banyak orang itu memuaskan. Karena agama menjelaskan siapa kita. Dan dalam kekristenan agama itu menjelaskan manusia adalah gambar dan rupa Allah. Makanya Bapak Ibu, agama itu satu sisi Bapak Ibu ya, membuat kita itu bisa tahu dan ngerti bagaimana kita mesti jalan. Tapi agama kalau kita salah cara pakainya, itu bakal ngerusak. Itu akan merusak.
Contohnya misalkan Bapak Ibu, ini kita sambil melenceng dikit ya. Kalau Anda dan saya salah memahami ayat tentang beranak cucu, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Wah itu gawat. Agama jadi senjata untuk merusak alam. Contoh misalnya, ada orang yang percaya karena dia gambar dan rupa Allah, bahwa alam ini untuk melayani manusia. Jadi manusia mau ngapain aja bebas. Itu salah satu pembenaran kenapa tambang itu dieksploitasi, betul Bapak Ibu. Tambang boleh dipakai nggak? Boleh. Tapi kan ada aturannya, ada rehabilitasinya begitu ya. Tapi ketika orang merasa bahwa dia gambaran rupa Allah, alam tercipta buat dia, bukannya kita hidup bersama dengan alam, tapi alam di bawah manusia, wah dia sewenang-wenang sama alam. Akhirnya dia nggak pikirin. Makanya hari ini banyak daerah-daerah Jawa, apalagi Kalimantan, Bapak Ibu, saya orang Kalimantan, besar di Kalimantan. Dulu tuh kita nggak pernah kenal namanya banjir. Banjir tuh kita bingung, orang Jakarta banjir. Nonton dulu di TV One di RCTI kan. Waktu saya di Kalimantan Bapak Ibu. Ngapain ya banjir-banjir gitu ya. Kok orang Jakarta gak ngerti cara menyelesaikannya ya. Saya bingung loh Bapak Ibu. Aneh mereka tuh gak ngerti-ngerti. Padahal bertahun-tahun banjir kan. Tapi hari ini mama papa saya baru 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu. Itu banjirnya 60 cm Bapak Ibu. Kalimantan Barat. Ketapang daerah saya. Banjir 60 cm, itu dikit lagi nyium kasur. Kalau kasur kena ya udah gak bisa pakai lagi kan. Waduh, tahu gak kenapa Bapak Ibu? Karena di situ mulai didirikan banyak tambang-tambang sawit dan sebagainya. Wah itu jadi gak karuan lagi. Kalau orang Bapak Ibu merasa bahwa pandangan dia terhadap ajaran agama itu buat dia semua, akhirnya dia membenarkan itu. Apalagi ditambah begini, dia salah tafsir. Dia bilang begini, suatu hari kan bumi hancur. Yang ngapain kita kalau nggak nikmatin bumi? Ya keruklah sekarang. Toh nanti bumi juga habis. Kan suatu hari kita dibawa Tuhan ke surga. Waduh gawat. Salah tafsir. Ini sama kayak orang nanya begini. Kamu ngapain mandi? Kan besok kotor lagi. Tetap harus mandi kan Bapak Ibu ya? Benar gak? Kita mandi gak Bapak Ibu kalau besok kotor lagi? Mandi kan? Kenapa soal bumi orang bilang, wah ini kayaknya nanti hancur kok buminya. Nanti ke surga kok kita udah gak usah dipelihara deh. Lah, kalau gitu gak usah mandi sekalian kan besok kotor lagi kan. Itu cara orang menafsir kebenaran dengan salah. Agama jadi senjata untuk merusak dirinya, sesama, dan bahkan melawan Tuhan. Artinya apa? Penting untuk kita belajar bagaimana cara mencari kebenaran dan bagaimana menggunakan kebenaran itu. Jangan kebenaran dipakai jadi senjata dan dianggap itu kebenaran mutlak. Ini bahaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita kembali ke laptop. Udah jauh nih, udah muter-muter kan. Kita balik ke laptop. Ternyata Bapak Ibu manusia itu panjang sejarah nyari kebenarannya. Next slide. Dulu Bapak Ibu orang tuh nyari Tuhan itu dengan mitos. Ya mencari kebenaran itu dengan mitos. Dari mana sih bumi terbentuk? Ada yang bilang, kebudayaan kuno ya di Timur Tengah bilang. Itu hasil dari persetubuhan dewa-dewi. Melahirkan dunia ini. Gitu. Dari mitos. Dari cerita-cerita. Manusia berusaha untuk mencari tahu, kok ada ya tumbuhan, kok ada ya hewan, kok ada ya alam, kok ada ya aku. Ada yang bilang, oh ini hasil persetubuhan dewa-dewi. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang juga yang lain, oh ini karena ada dewa perang yang kalah, mati, habis itu tubuhnya itu jadi bumi. Makanya hari ini ada bumi bisa tumbuh apa-apa gitu kan, ada kematian, ada kehidupan. Ini gara-gara dulu ada dewa yang mati. Makanya kematian dia itu menghidupkan tanah untuk membuat tumbuhan, untuk ada hewan dan untuk ada manusia. Mitos. Cerita-cerita yang dibuat oleh masyarakat untuk mengenal gimana sih lingkungannya terbentuk. Itu mitos. Ternyata Bapak Ibu ini bergerak. Setelah orang banyak percaya mitos, orang-orang gak puas. Orang-orang gak puas. Mereka masuk ke satu cara pencarian kebenaran selanjutnya yaitu wahyu. Ini masuk ke zaman agama-agama. Mulai lahirlah agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan. Kalau dulu kebenaran itu berdasarkan cerita masyarakat, cerita atau kepercayaan orang, wahyu ini adalah menurut apa yang dikatakan oleh agama melalui kitab suci atau tradisi lisan. Omongan satu orang ke orang lain. Jadi apa yang agama omongin itulah kebenaran. Dan pencarian kebenaran terhadap wahyu ini yang berdasarkan wahyu, ini sangat kelihatan di zaman abad ke-8 Bapak Ibu, abad pertengahan. Dulu agama itu segalanya. Bapak Ibu pernah dengar cerita Galileo Galilei?
Sebagian pasti pernah dengar ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah, maka saya ceritakan sedikit. Bapak Ibu tahu bahwa dulu gereja pernah membunuh satu orang ilmuwan namanya Galileo Galilei. Apa alasan membunuhnya? Sederhana. Karena menurut gereja, Galileo Galilei sesat. Sesat. Apa sesatnya? Apakah dia bilang Yesus bukan juru selamat? Apakah dia bilang Tuhan itu enggak ada? Ternyata bukan. Sesatnya adalah karena Galileo bilang, bumi ini bukan pusat tata surya. Pusat tata surya itu matahari menurut Galileo. Tapi menurut gereja hari itu, bumi tengah, matahari muterin bumi. Gitu. Menurut gereja, bumi di tengah, matahari muterin. Kalau sekarang kan kita udah ngerti Bapak Ibu ya. Yang benar mana? Matahari yang di tengah, betul? Bumi yang muter. Tapi gereja gak mau tahu hari itu. Menurut gereja adalah yang benar, bumi di tengah, matahari muter. Dasarnya dari mana? Dari Alkitab. Bumi adalah pusatnya menurut gereja. Ketika Galileo bilang, oh enggak, yang pusat itu setelah aku teropong, setelah aku lihat nih matahari, kita yang muterin dia. Wah, langsung dipenjara. Dan tahun 1900-an akhirnya gereja mengaku salah, minta maaf ke Galileo. Ya sayangnya Galileo udah gak ada gitu ya. Udah bersama dengan Tuhan mungkin ya. Dia udah bilang tuh kan, udah gue bilang apa tuh. Udah saya bilang apa tuh kan. Tuh. Tapi Bapak Ibu ini satu contoh. Bahwa dulu ada zaman di mana wahyu atau tulisan kitab suci itu jadi standar kebenaran. Bagi orang-orang bodoh amat mau sainsnya apa, ilmu pengetahuan bilang apa. Saya gak peduli. Yang peduli ada wahyu. Wahyu di atas pengalaman dan pengetahuan. Kalau sebelumnya mitos itu pengalaman di atas. Oh pokoknya menurut saya begini, menurut saya begitu. Pengetahuan di bawah, gak penting kan? Nah kalau di wahyu ini lebih kepada wahyunya yang di atas. Pengetahuan di bawah. Bagaimana caranya menentukan kebenaran? Ya apa kata kitab suci. Tergantung negaranya negara apa. Kalau tadi negara timur, negara apa Eropa gitu ya. Di mana gereja ada di situ. Standar kebenarannya Alkitab. Standar kebenaran Alkitab. Maka sesuatu yang berlawanan sama Alkitab pasti dibuang. Pasti dimatiin. Sama kayak Galileo Galilei. Meskipun secara fakta itu betul matahari yang diputerin bumi. Dia gak mau tahu. Gereja bilang bumi yang di tengah. Matahari muter. Nah ini adalah salah satu contoh. Ternyata ada zaman di mana wahyu itu. Ini bukan wahyu Sitorus ya Bapak Ibu ya. Apa yang dipandang orang sebagai pemberian dari Allah dari atas itu jadi sebuah kebenaran. Jadi sebuah kebenaran. Ini. Nah, namun Bapak Ibu ternyata orang-orang gak puas. Orang-orang gak puas. Orang-orang terutama di zaman pencerahan Bapak Ibu, abad modern tahun 1700-an begitu ya. Merasa bahwa apa yang wahyu lakukan ini, yang orang-orang lakukan dengan melandaskan kebenaran pada ajaran agama itu seringkali sewenang-wenang. Kayak tadi si Galileo itu kan. Akhirnya begini bergerak ke, oke, jangan cuma ngomong agama, sekarang harus pakai otak. Pakai rasio. Makanya Bapak Ibu ketika ada mesin uap ya kan, dulu ya ada James Watt, kita pasti belajar itu ya. Itulah mulai awal mula pengetahuan bertumbuh. Dan agama mulai ditinggalkan di Eropa dan Amerika. Meskipun tidak ditinggalkan mutlak. Tapi orang-orang udah mulai skeptis, udah punya rasa kritis. Apakah harusnya begitu? Kalau menurut saya harusnya kita bisa mengombinasikannya. Tapi perjalanannya begitu. Ternyata orang mulai meninggalkan wahyu, mulai mikir. Jadi otaklah yang jadi satu-satunya penentu kebenaran. Rasio itu, ilmu pengetahuan. Jadi sekarang kebalik. Kalau sebelumnya pengetahuan di bawah wahyu dan mitos, sekarang dibalik nih. Pada zaman modern, tahun 1700 sampai tahun 2000-an. Itu yang di atas itu rasio ilmu pengetahuan. Jadi apa yang dianggap tidak betul, itu salah. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah namun Bapak Ibu sekarang ada perkembangan lebih baru. Orang-orang mulai berpikir lagi. Oke, rasio. Orang bilang menurut pengetahuan orang kan. Sekarang orang bertanya. Apakah pengetahuanmu mewakili semua orang? Apakah yang diketahui orang Amerika itu lebih benar dibanding orang yang diketahui orang Indonesia? Contoh misalnya. Apakah ilmu hitam ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Santet gitu, teluh, ada nggak? Menurut rasio nggak ada, nggak bisa dibuktikan. Tapi orang zaman sekarang mulai beralih gini.
Apa yang menurut dulu nggak ada atau nggak bisa dibuktikan, bukan berarti nggak benar loh. Kita mesti masuk ke namanya relasi. Relasi itu pertukaran pengetahuan. Mungkin kamu nggak ngalamin di situ. Di Eropa nggak ada tuh teluh-teluhan kan. Ada yang naik pangkat promosi disantet begitu, nggak main mereka. Ngomongin iya, nyikut iya ya kan. Atau gimana, jahatin lah ya kan. Dibikinlah settingan di mana akhirnya si orang ini bisa diturunin dari jabatannya. Ah, iya bisa itu. Tapi kalau Indonesia, waduh, kirim dia pakai santet. Wah, dikirim 1 jarum, 2 jarum gitu. Biar masuk ke jantung, masuk ke paru. Nah, sakit jantung sama sakit paru, asma, TBC gitu kan. Habis itu sakit, dia turun dari jabatannya, dia naik promosi. Ada yang begitu. Itulah Bapak Ibu kecanggihan Indonesia. Nggak perlu mikir, nggak perlu memframing orang jahat. Pakai gelap-gelap aja. Ya kan? Nah ternyata di zaman sekarang, kebenaran itu begini, menurut orang-orang sekarang adalah, kebenaran itu nggak bisa cuma pikiran satu orang aja. Harus berelasi sama yang lain. Harus bertukar pikiran. Nggak bisa dari kebenaran satu sisi aja. Kebenaran versi Amerika, versi orang Eropa. Nggak bisa. Ada yang kita alami yang mereka nggak alami. Sebaliknya, kita juga ada yang mengalami apa yang mereka tidak alami. Kebenaran itu pertukaran informasi. Pertukaran kebenaran. Pertukaran pengetahuan. Nah ini sejarah panjang. Ketika Bapak Ibu mendengarkan ini dari saya, kita sudah 3.000 tahun jalan-jalan. Ini jalan 3.000 tahun Bapak Ibu. Bagaimana orang mencari kebenaran. Orang mencari dengan cerita, dengan ajaran agama, dengan akal budi, dan sekarang ini orang mencari dengan relasi. Mencari pertukaran dari satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya dilihat sains aja yang benar atau agama aja yang benar, dikombinasi. Itu ya, next slide. Nah, ada 3 masalah besar Bapak Ibu dalam pencarian kebenaran. Ini yang akhirnya membuat kita seringkali susah mencari kebenaran. Apa yang disebut benar itu kita susah. Yang pertama Bapak Ibu, banyak klaim tentang yang disebut kebenaran. Sekarang Bapak Ibu, agama mana yang nyebut dirinya salah? Akulah agama kesalahan. Gak ada pengikut langsung. Betul gak Bapak Ibu? Semua ngaku kebenaran. Bahasa yang lebih populer, semua kecap ngaku nomor. Mau kecap itu ke, semua kecap nomor 1. Kita bingung mau pakai yang mana, semuanya nomor 1. Padahal pas dimakan manisnya sama aja, bener gak? Melimpah klaim soal kebenaran. Banyak orang merasa benar, agama menurut semua ngeklaim dirinya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri sebagai manusia terbatas memahami. Bapak Ibu, otak kita itu sekecil bakpao Bapak Ibu. Sekecil bakpao. Harus disuruh milih atau memahami Allah yang begitu besar yang nyiptain alam semesta. Bukan cuma bumi loh Bapak Ibu, bumi itu masih terlalu kecil. Kalau kita lihat Bapak Ibu pernah di Instagram atau di TikTok atau di website lihat ya. Ada video-video yang kasih lihat zoom out dari bumi, terus keluar lagi. Wah, kita itu kayak bersin Bapak Ibu, tahu gak? Apa namanya dulu kalau yang kita takutin itu waktu COVID? Droplet, iya droplet. Hacim gitu, kayak kecil aja gitu terbang gak tahu kemana. Benar-benar kecil. Dan kalau bumi saya sudah kecil Bapak Ibu, apalagi kita. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, ilmuwan masih bertanya, apakah ada kehidupan di luar sana selain di bumi? Kalau ada Bapak Ibu, itu mengubah teologi kita sepenuhnya itu. Wah itu kalau sampai ketemu Bapak Ibu benar ada bisa berkomunikasi sama kita ya. Wah itu benar-benar mengubah apa yang kita sebut gambar dan rupa Allah. Apakah mungkin ada gambar dan rupa Allah yang lain? Nah ini kalau di ilmu teologi dipelajarin namanya eksoteologi. Teologi luar angkasa. Ini udah terlalu dalam Bapak Ibu. Ini ngaco. Bukan ngaco sih, memang gak ada kerjaan aja kita teolog-teolog itu Bapak Ibu. Jadi ya kerjaan cuma mikir doang gitu ya, karena gak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan pasti kerja. Atau mungkin kita kerjanya emang mikir gitu kan, dibayar buat mikir ya, emang gitulah. Nah tapi yang mau saya tekankan begini Bapak Ibu. Yang namanya manusia itu terbatas, kecil sekali. Sehingga ketika ditanya apakah kebenaran itu? Wah kita bingung. Bukan hanya karena kita kurang pengetahuan, kurang akses terhadap informasi. Tapi juga memang kalaupun banyak informasi yang bisa kita peroleh. Seberapa bedek sih kita bisa ingat? Seberapa panjang ingatan kita? Seberapa lama memori kita? Kita terbatas. Ini yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling celaka. Orang tidak akan bisa memahami kebenaran kalau dia angkuh dan enggan untuk belajar. Udah merasa benar, merasa hebat. Merasa bahwa apa yang dia pahami udah cukup, udah selesai. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf. Memandang orang lain bodoh.
Memandang orang lain bodoh. Bapak Ibu tahu nggak? Ada dulu, kalau dulu ada semacam begini. Kalau orang logis itu pintar, kalau orang emosional itu bodoh. Makanya Bapak Ibu, ini karena saya belajar gender juga, Bapak Ibu tahu nggak di masyarakat yang patriarki kayak kita ya, patriarkal gitu, garis laki-laki ya. Itu laki-laki itu dilekatkan sama rasio, logika. Kalau perempuan, perasaan. Jadi kalau di masyarakat yang lebih pintar mana? Laki-laki. Makanya banyak yang mimpin jadi bos ya kan? Jadi pengusaha, jadi pimpinan, laki-laki. Ini sebenarnya satu cara bagaimana ya kita tuh dibodoh-bodohi oleh sistem Bapak Ibu sebenarnya. Harusnya kita tuh nggak boleh bilang begini, oh ini logika, oh ini perasaan. Ini dua hal punya keunggulan masing-masing loh. Jangan berpikir bahwa perasaan lebih bodoh dari logika. Sehingga orang yang punya logika, punya pintar, orang yang udah sarjana, master, doktor, mandang orang yang gak sekolah bodoh. Mungkin mereka gak punya pengetahuan doktor, tapi pengalamannya doktor. Betul Bapak Ibu? Banyak orang berhasil di marketplace, di dunia kehidupan sehari-hari, tanpa sekolah loh bahkan. Bob Sadino itu cerita yang inspirasi itu, SD pun gak lulus kan? Betul ya? Tapi kekayaannya melewati saya yang S3. Betul gak Bapak Ibu? Ada orang merasa dirinya lebih hebat. Ini yang jadi masalah dalam pencarian kebenaran. Aku berlogika, aku pintar, aku sekolah, aku ini, aku itu. Gak bisa nemuin kebenaran. Makanya kebenaran itu harus ditemukan dengan hati yang rendah. Udah benar Bapak Ibu, kita itu dibilang doulos. Di bahasa Indonesia itu doulos hamba itu Bapak Ibu. Doulos itu selain hamba, istilah lainnya adalah persamaan katanya itu keset. Tahu keset Bapak Ibu? Keset itu hal paling terbawah di hidup manusia. Dia tuh udah gak bisa paling bawah lagi Bapak Ibu. Gak bisa disuruh masuk ke dalam lantai kan. Dia udah paling bawah, diinjek. Artinya apa? Ketika kita bilang kita hamba Allah, doulos Allah. Harus benar-benar ngeset. Sampai bawah. Benar-benar kita jadi orang yang benar-benar belajar untuk dari bawah. Jangan merasa udah di atas. Apalagi mengatasi yang di atas. Ini lebih bahaya. Betul gak Bapak Ibu? Ada orang jadi Tuhan bagi sesamanya. Kamu tuh harusnya begini, kalau enggak kamu begitu. Wah itu jadi Tuhan dia tuh. Mendikte. Harus tidak boleh punya keengganan atau keangkuhan. Next slide. Nah, tadi masalahnya. Sekarang musuhnya apa? Nah, ada 3 cara berpikir yang berbahaya Bapak Ibu buat mencari kebenaran. 1, universalisme. Universalisme tuh bilang begini, di mana-mana ini yang benar kayak begini. Pertanyaannya, kelemahan dari pemikiran ini adalah, emangnya kamu udah di mana-mana? Iya kan? Ada orang yang bilang di mana-mana begini yang benar. Emangnya ini yang di mana-mana? Udah berapa jauh sih jalannya? Kan kita terbatas. Betul Bapak Ibu? Universalisme memandang semuanya itu pasti begitu. Ya yang namanya misalnya ya, yang namanya cowok, ya pasti logika lah, rasional. Betul gak Bapak Ibu? Di mana-mana begitu. Nah ini salah. Ada cowok juga yang emosional. Betul gak Bapak Ibu? Sedangkan ada yang perempuan yang logika. Betul gak Bapak Ibu? Menteri Keuangan kita siapa? Bu Sri Mulyani, laki-laki atau perempuan itu? Wah, tapi soal ngitung duit Bapak Ibu, kita yang laki kalah nih. Makanya juga ibu-ibu seringkali juga Menteri Keuangan kan di rumah ya. Ada yang bapak-bapak Menteri Keuangan. Tapi nggak sedikit juga di rumah tangga Menteri Keuangan itu siapa? Perempuan. Termasuk di rumah tangga saya. Menteri Keuangannya istri saya. Kenapa? Dia memang di dunia keuangan kok. Kalau suruh ngitung Bapak Ibu, investasi lah apa semua. Saya bingung. Saya bingung benar. Tapi kalau dia disuruh jelasin ayat, dia bingung giliran. Jadi kalau dia disuruh khotbah soal keuangan, biasa kan anak-anak pemuda itu minta dia untuk seminar keuangan ya. Dia nanya saya, Gren ayatnya mana nih? Gitu. Tapi kalau saya biasa mau cari tahu tentang misalnya gimana caranya untuk kasih tahu anak muda untuk nyabung gitu kan ya. Gimana caranya nyimpan uang, apa sih trik-triknya, saya nanya dia. Saya gak tahu Bapak Ibu. Kalau saya yang disuruh ngajarin itu di anak muda soal keuangan, ayatnya cuma 1 Bapak Ibu. Emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku. Betul gak Bapak Ibu? Kita terbatas. Universalisme ini mikir semua di mana-mana tuh begitu. Nah ini akhirnya apa? Membuat kita sok tahu. Padahal kita nggak di mana-mana, betul Bapak Ibu? Karena di berbagai tempat itu ada berbagai kehidupan, berbagai cara. Di orang Jawa itu mungkin cara bicaranya halus, betul Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu ke Medan,
ke Sulawesi Utara. Itu ngomongnya kan gimana Bapak Ibu kan? Kayak orang mau perang kan? Tapi itulah halusnya mereka, betul nggak? Jadi apa yang disebut bicara halus? Nggak bisa disamaratakan. Jangan pukul rata. Itu masalah universalisme, mukul rata. Semua begini. Itu. Yang kedua, masalahnya dalam pencarian kebenaran adalah orang-orang mikir harus ada barangnya dulu, kita lihat baru benar. Objektivisme. Kebenaran yang benar harus objektif. Artinya harus ada objeknya, ada barangnya. Bisa dilihat dengan benar dan dinilai dengan benar. Padahal Bapak Ibu tidak semua barang bisa ditampilkan. Seperti misalnya hari ini ngomong soal Tuhan. Siapa yang objektif? Orang ateis atau kita? Orang ateis bilang Tuhan gak ada. Kenapa? Gimana buktiinnya? Orang ateis bilang Tuhan itu hanya proyeksi dari rasa takut dan kebahagiaan kita. Kalau kita takut masuk neraka kita minta Tuhan tolong. Kalau kita lagi senang Tuhan terima kasih. Itu cuma efek, itu doang kata mereka efek psikologi. Kalau lagi senang oh itu Tuhan baik. Kalau lagi dikutuk, lagi malang, ketabrak, usaha lagi mampet. Oh itu waduh kita lagi dimarahin Tuhan, dihukum Tuhan nih. Menurut orang ateis itu cuma pikiranmu. Gak objektif itu. Betul gak? Nah sekarang bagaimana? Apakah Tuhan ada? Kalau dia ada? Nah ini kan jadi masalah ya. Apakah Bapak di surga harus tidak ada karena dia sekarang belum terlihat atau belum bisa dirasakan dengan nyata? Iya kan Bapak Ibu? Kan gak harus begitu. Sekarang kita coba tanya, apakah kita meragukan pikiran kita meskipun kita tidak melihat otak kita? Kan enggak. Bukan ketika otak kita bisa dilihat baru kita yakin, oh aku ada otak ya. Kita semua punya, meskipun Anda tidak CT scan, betul Bapak Ibu? Ketika Anda bisa mikir, itulah bukti bahwa Anda punya otak dan punya fungsi yang baik di otak Anda. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mesti lihat barangnya dulu, ini jadi keterbatasan bagi beberapa hal. Terutama ketika kita bicara soal Tuhan, yang metafisik, melampaui fisik. Jadi makanya di kedua ini masalahnya adalah, tuntutan akan bukti itu gak semuanya bisa dibuktikan dalam waktu sekejap. Dan yang ketiga terakhir esensialisme. Dari sananya udah begitu. Emang begitu kok dari asalnya. Nah ini sebuah pemikiran di mana orang gak mau belajar. Gak mau belajar. Udah merasa bahwa ada satu sifat yang memang begitu dari dulu semula. Aku orangnya pemarah, bapakku pemarah. Oh iya, nenekku juga pemarah gitu kan. Tapi kita bisa berubah, betul gak Bapak Ibu? Oh bapakku tukang judi, oh wajar aku tukang judi ya. Pantesan aku suka judi ya. Dijadikan pembenaran. Wah ibuku tukang zina, pantesan aku suka sama laki-laki perempuan lain ya. Hati-hati, memang kita punya warisan, kita punya latar belakang. Tapi jangan berpikir bahwa itu akan menentukan seluruh hidup kita ke depan. Jangan merasa bahwa oh mama papaku broken home, nanti waktu aku nikah, waktu aku punya anak, pasti aku cerai lagi. Enggak begitu. Ada bagian kita yang bisa kita ubah, amin Bapak Ibu. Masa lalu gak bisa diubah, itu udah produk kita. Tapi ke depan kita bisa ngubah semuanya. Tergantung apa? Kemauan kita. Nah ini 3 musuhnya Bapak Ibu. Universalisme itu mukul rata. Objektivisme itu mikir harus ada objeknya. Aku lihat dulu. Pokoknya harus menurut pandanganku begini. Yang ketiga esensialisme itu merasa. Oh kalau misalnya gak ada. Udah ada warisannya udah gak bisa lagi berubah. Dari sana udah begitu. Nah ini 3 hal yang membuat orang susah mencari kebenaran. Nah, next slide. Lalu apakah tidak ada kebenaran mutlak Pak kalau begitu Pak? Ada gak sih kebenaran mutlak? Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita harus ingat. Kita sekarang masih ada di bumi sebagai manusia. Kebenaran yang benar-benar mutlak nanti tentang Allah, ini kan kita mulai masuk nih ke Kristenan ya. Itu terletak pada sang kebenaran itu sendiri. Ketika kita berjumpa muka dengan tuh, Alkitab sendiri sudah bilang, kita baca 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Oke. Saya bacakan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Apa maksud dari Rasul Paulus ini Bapak Ibu? Artinya begini, pengenalan kita akan Tuhan hari ini benar-benar terbatas. Apa yang kita bisa tafsirkan dari Alkitab, apa yang kita alami itu sangat terbatas.
Kembali ke slide tadi. Kalau tadi Anda mengikuti saya dengan serius, Anda akan mulai bertanya, Pak, jadi kita tuh nggak bisa menentukan kebenaran begitu ya. Apa yang satu kita pengen yakini benar, terus udah kita bawa itu aja Pak. Bapak Ibu ingat, kebenaran yang utuh, yang mutlak, itu nanti ketika kita ketemu Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kebenaran yang manusia pahami adalah sebagian dari kebenaran. Dan dari sudut pandang tertentu. Ada cerita 3 orang buta dan seekor gajah. Bapak Ibu pernah dengar? Ada yang pernah dengar ya? Saya ceritakan sedikit bagi yang belum pernah. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara soal kebenaran, ingat cerita ini. Ingat benar-benar. Maka kita gak akan berantem sama gereja lain. Pasti gak berantem. Bapak Ibu ingat, kalau ada satu gajah, ya ingat nih ya, ada cerita satu gajah. Terus ada 3 orang buta Bapak Ibu. 3 orang buta itu suruh pegang gajah. Ada yang pegang kakinya, ada yang pegang buntutnya, ada yang pegang gadingnya. Suatu hari yang orang yang nyuruh 3 orang ini megang gajah, nanyain ke 3 orang buta itu. Teman-teman, coba gambarkan bagaimana gajah itu. Si orang buta pertama bilang, oh gajah itu lentur. Lentur, kecil, panjang. Karena dia megang buntut. Ini yang paling bener nih. Gajah tuh kayak gini. Panjang, bulat, lentur. Yang satu bilang, salah, ngaco kamu. Yang saya rasain, gajah itu panjang, tinggi, keras. Ada benjolan di tengah, dengkulnya. Dengkul. Ih, gajah tuh begitu, gak mungkin dia lentur, orang keras begitu, kok gede begitu. Yang terakhir, ngebodohin yang 2. Lu berdua bodoh. Gajah itu tajam kayak pisau. Tajam, panjang begitu kayak pisau, melengkung. Yang benar tuh ini, soalnya apa? Benar, gajah itu kan serem di pandangan orang. Masa dia cuma panjang, tinggi, keras. Yang satu lentur. Mesti ada tajamnya dong. Pasti ini gajah. Maksudnya gading. Bapak Ibu, yang mana yang benar dari ketiganya? Gak bisa bilang. Semuanya punya sebagian kebenaran dari sudut pandang tertentu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hari ini mau bicara soal Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu kita pasif aja pesimis. Aduh kalau gitu mah kita gak bisa kenal Tuhan. Yang mau saya tekankan di poin ini lah begini Bapak Ibu. Jangan merasa apa yang kita pahami tentang Tuhan hari ini udah cukup. Kita itu seperti orang buta yang disuruh megang gajah itu Bapak Ibu. Kita hanya menyentuh sebagian kebenaran dari Tuhan. Ada gereja yang bilang pengalaman roh itulah bersama dengan Tuhan. Ada yang bilang gereja, ketika kita bersama dengan orang miskin, jagain orang miskin, bantuin orang miskin, itulah bersama dengan Tuhan. Ada gereja yang bilang, ketika kita liturgi, ketika kita doa di gereja, itulah ketemu Tuhan. Yang mana yang ketemu Tuhan? Mungkin 3-tiganya. Jangan berasa bahwa apa yang kita rasakan hari ini dari sudut pandang kita itu paling benar. Betul, boleh menurut pribadi paling benar, betul. Anda boleh dan saya merasa apa yang kita pahami paling benar, boleh. Tapi mohon jangan paksakan pada orang lain. Apalagi Anda merasa bahwa sudah cukup, gak usah belajar lagi. Ini akhirnya membuat kita mati iman Bapak Ibu. Sehingga kebenaran itu bukan satu hal yang kita cari lagi. Bukan satu hal yang kita rindukan. Tapi sesuatu hal yang memang menurut kita, udahlah, udah begini saja. Ingat, tidak ada orang yang bisa menguasai kebenaran. Gak ada orang yang bisa menjelaskan semua sudut pandang. Semua punya sudut pandang masing-masing. Kalau Anda hari ini orang karismatik, kita berbahasa roh. Bapak Ibu pernah dengar berbahasa roh? Dan pernah mengalami bahasa roh? Kalau misalnya orang lain yang gak bahasa roh Bapak Ibu. Orang-orang Protestan, orang-orang Katolik. Masuk surga gak mereka? Nah ini kan, ini jadi masalah kan. Beda sudut pandang, beda pengalaman, beda apa yang dirasakan. Betul gak Bapak Ibu? Artinya tidak ada satu cara untuk bagaimana mengenal Tuhan. Orang menjumpai Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri. Pak kalau kayak gitu kita gak punya pegangan dong. Next slide. Apakah gak boleh punya acuan Pak? Kita mesti pegang yang mana? Bapak Ibu tentu sebagai manusia yang terbatas kita tuh perlu acuan, perlu pegangan. Ketika saya berkata tadi bahwa kita tidak bisa mengenal semuanya tentang Allah. Kita masih harus terus belajar, terus mencari Dia. Itu bukan berarti kita, udahlah gak usah apa-apalah. Udahlah gak usah kita relativitas aja. Relatif aja semuanya lah. Enggak, kita tetap perlu punya acuan. Tentang apa yang benar, apa yang salah. Tapi Bapak Ibu, 2 hal yang penting di bagian ini saya mau sampaikan.
Yang pertama, lihat buahnya. Dari apa yang diajarin, apa yang Bapak Ibu terima, lihat buahnya. Perhatikan bukti perbuatannya. Kalau argumen filosofis, argumen filsafat, itu banyak, gampang. Bahkan ateis pun Bapak Ibu yang gak percaya Tuhan, itu argumen filosofisnya lebih bagus ketimbang banyak orang Kristen. Saya orang karismatik Bapak Ibu ya, ini bukan berarti menyinggung orang karismatik. Tapi kalau Bapak Ibu ya, ini gak tahu ya, semoga tidak terjadi. Tapi kalau orang karismatik ditanya sama anak-anak muda, terutama pendeta-pendeta karismatik gitu ya, ditanya, Pak, Om, Tante, apa sih buktinya Tuhan ada? Tahu gak pendeta karismatik biasa jawabnya gimana Bapak Ibu? Kamu mempertanyakan Tuhan gak boleh. Kamu dosa nanti. Begitu jawabannya kan. Tapi ketika mereka ke YouTube, dengerin orang ateis jelasin tentang Tuhan. Wow, ternyata Tuhan tuh gak ada ya. Oh begitu ya alasannya ya. Wah gawat Bapak Ibu. Makanya saya juga secara pribadi ketika ada anak-anak muda ya. Saya tuh lebih terpanggil ke pelayanan-pelayanan yang pakai rasio gitu ya. Saya mungkin gak jago konseling, gak jago gimana gitu. Tapi kalau misalnya tanya jawab begitu saya suka. Saya suka menjawab begitu. Karena apa? Saya mungkin terpanggil ke anak-anak muda yang kritis begitu. Yang cara berpikirnya mungkin sekarang banyak untuk ya banyak ini ya. Banyak masukan gitu, banyak input. Nah saya mencoba untuk di situ. Nah kalau bicara soal argumen Bapak Ibu, alasan-alasan filsafat, itu banyak bisa diomongin. Tapi begini Bapak Ibu, mana bukti perbuatannya? Apa buahnya? Betul satu sisi, buah yang baik tidak menentukan ajaran yang baik, saya setuju. Ada ajaran-ajaran yang mungkin gak benar, gak sesuai Alkitab, tapi baik buahnya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, yang mengatasnamakan Alkitab tapi tidak punya buah yang baik. Terbukti dari apa? Ketika dia mengajarkan doktrin, mengajarkan ajaran, itu membuat orang terpisah dari orang lain. Itu sesat, jangan ditemenin loh. Wah, ada loh Bapak Ibu gereja begitu. Bapak Ibu Saudara jangan ke gereja-gereja begitu, Anda sesat nanti. Wah ini ngeri Bapak Ibu. Ini kita tidak sedang membangun perdebatan atau memantik perseteruan dengan mereka. Tapi kita mau mengakui bahwa ada cara-cara kekristenan di Indonesia ini yang bukannya menyatukan dengan kasih. Makin bertuhan tuh makin akrab sama yang lain, bisa nerima perbedaan, bisa nerima yang namanya pemikiran yang beda, cara ibadah yang beda. Tapi ada agama-agama bahkan kekristenan sendiri yang kalau beda cara ibadah, beda doktrin, kamu bukan saudara saya. Udah kelihatan bukan manusia lagi, udah jadi setengah manusia di matanya dia. Bahkan Bapak Ibu apa yang Tuhan Yesus katakan, dia bisa membunuh orang dan menganggap itu bakti bagi Allah, itu terjadi juga. Dan Bapak Ibu jangan lupa, kekristenan Bapak Ibu, itu membunuh lebih banyak orang di negara jajahannya ketimbang Islam. Jadi pada waktu invasi dulu ya, invasi negara-negara yang invasi itu, ternyata jumlah Islam membunuh orang-orang di negara Kristen dibanding orang-orang Kristen membunuh orang-orang negara Islam yang gak mau pindah ke Kristen, lebih banyak Kristen. Lebih banyak Kristen. Wah itu gila Bapak Ibu. Itu ngeri. Jangan berpikir bahwa Kristen itu agama yang dalam tanda kutip ya, kasih dan damai, otomatis semuanya begitu. Buahnya yang dilihat. Kita bisa bilang bahwa Kristen itu kasih, damai, sukacita, sejahtera dan sebagainya. Tapi betulkah itu muncul di hidup kita? Munculkah di ajaran kita? Munculkah di pengertian kita? Munculkah di keseharian kita? Perhatikan bukti perbuatanmu dari ajaran yang kau terima, dari yang saya terima, dari yang kita semua terima. Bukan argumennya saja. Argumennya bagus, betul, harus ada. Tapi jangan lupa apa buktinya. Yang kedua, oke kita punya acuan, kita punya pegangan. Tapi jangan difinalisasi. Udah yang begini paling benar. Udah yang begini aja aku maunya. Bapak Ibu, kita menyalahi apa yang firman Tuhan bilang. Di kitab Daniel dikatakan bahwa pengetahuan akan semakin bertambah. Akan terus disingkapkan, betul? Sekarang Bapak Ibu kalau kita mengenal Tuhan seperti versi kita hari ini. Bukan gak mungkin ke depan Tuhan bukakan hal yang lain. Dan kita mesti siap. Mesti siap. Itu bukan hanya dengan kebenaran firman yang kita baca. Tapi pengalaman kita sehari-hari menjumpai Tuhan. Tentu harus pengalaman yang benar. Gak boleh ngeroh-ngeroh yang ngaco-ngaco. Ngeroh suruh kita nyuri uang. Ngeroh suruh kita pacarin istri orang. Ya janganlah.
Itu jangan bilang, oh itu dari Tuhan. Saya digerakkan Tuhan untuk macarin istri sebelah. Ya itu bukan Tuhan. Itu roh kuda itu. Iya kan? Roh Kudus ngaku ya ternyata roh kuda. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat. Jangan finalisasi apa yang kita anggap benar hari ini. Waktu saya studi S3 Bapak Ibu. Kan saya studi S3 itu di UKDW di Jogja. Satu hal yang saya pelajari dari mereka. Memang mereka itu jauh beda banget ajarannya dari kita. Dari karismatik karena banyak orang Protestan sama Katolik di situ. Jauh banget. Tapi satu hal yang hebat dari mereka. Mereka itu tidak memfinalisasi apa yang mereka pelajari. Dengerin saya orang Pentakosta karismatik ngomong, mereka pelajarin loh. Oh gitu ya di karismatik ya. Oh pemahaman tentang nubuat, mujizat tuh begini ya. Mereka belajar Bapak Ibu. Ini satu hal yang menurut saya menarik. Yang kadang Bapak Ibu maaf ya, saya sebagai orang Pentakosta karismatik, kita tuh gak bersedia belajar dari denominasi lain. Kita anggap denominasi lain itu kurang urapan. Kurang urapan, bener gak Bapak Ibu? Kita kan di sini udah begini kan, urapan Tuhan tercurah kan. Kalau di situ kan cuma yang 5 menit orang juga kalau kebiasa di karismatik kan orang bisa ini ya. Aduh kok gini amat ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu mereka kesediaan belajarnya luar biasa. Beda sama kita yang katanya penuh urapan, penuh roh tapi ya tertutup begitu. Kadang-kadang sering kali ya. Jangan finalisasi apa yang kau anggap benar hari ini. Hari ini mungkin apa yang kita anggap benar itu jadi pegangan boleh gak? Boleh. Harus punya acuan, harus. Tapi yang kau pegang, yang saya pegang, yang kita pegang sebagai acuan, mungkin Tuhan akan singkapkan apa yang baru ke depan. Dan bersedialah akan hal itu. Amin Bapak Ibu. Next slide terakhir. Apa yang kita butuhkan? Sikap hati macam apa dalam mencari kebenaran? Pertama, pasti kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu semuanya. Bahkan hanya sangat sedikit. Makanya Bapak Ibu jangan memandang orang lain itu seakan-akan lebih bodoh dari kita atau gak ngerti dari kita. Ini masalah kita Bapak Ibu. Padahal kita sendiri pun terbatas. Pandanglah bahwa semua orang itu adalah teman kita belajar. Rekan kita belajar. Bahkan Bapak Ibu, pasangan kita, anak kita yang mungkin kurang pengalaman dari kita. Atau bahkan orang yang lebih gagal dari kita. Mereka pun bisa kita jadikan pelajaran Bapak Ibu. Orang pintar belajar dari kesalahannya. Tapi orang berhikmat belajar dari kesalahan orang lain. Betul gak Bapak Ibu? Sehingga dia gak perlu salah. Dia belajar dari kesalahan orang lain. Nah orang yang cukup rendah hati baru bisa belajar. Yang kedua, jangan pernah puas dengan misteri Allah. Dengan diri Allah yang misteri. Dengan diri Allah yang luar biasa. Anda dan saya kalau berhenti belajar Alkitab, berhenti bersekutu dengan Tuhan melalui doa saat teduh, berhenti untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita yang terpinggir, yang butuh bantuan dari Tuhan, percayalah, Anda pasti akan masuk dalam satu yang namanya stagnasi rohani. 3 hal Bapak Ibu, belajar firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan berjumpa dengan orang-orang yang susah. Bantu mereka, tolong mereka. 3 hal ini tempat orang berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Yang 2 ini privat, yang 2 pertama, ruang sendiri. Doa sama belajar, ini ruang sendiri. Tapi yang ini ruang pinggiran yang terakhir. Ketemu sama orang susah, bagi hati buat orang susah. Dan Tuhan bilang, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang hina ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi kalau kita cuma temuin Tuhan di ranah privat, doa dan baca Alkitab doang juga kurang. Harus sepenanggungan sama orang yang butuh bantuan. Enggak harus bicara soal uang Bapak Ibu. Bicara soal orang-orang yang mungkin butuh pendengar, butuh didengar. Dan mungkin bukan orang jauh, dia mungkin orang tua kita, mertua kita, saudara kita, tetangga kita. Butuh dihibur, butuh dikuatkan, butuh didengar. Bersediakah Anda dan saya untuk mendengarkan mereka? Karena mungkin ketika kita dengar cerita mereka, kita dapat rema dari Tuhan. Oh gitu ya hidup ya, Tuhan ngajarin saya begini ya. Dan justru Bapak Ibu, bukan mau gimana Bapak Ibu ya. Saya lebih banyak belajar di 2 tempat Bapak Ibu. 1, di rumah duka. 2, di ruang konseling. Waktu saya konselingin pemuda atau teman-teman pemuda saya. Belajar lebih banyak ketimbang di ruang baca. Ruang baca penting, harus, saya juga baca. Tapi waktu saya di rumah duka, sama teman-teman yang lagi susah, lagi konseling, itu saya belajar tentang hidup. Makanya Bapak Ibu, jangan puas akan mengenal Allah yang misteri. Temui Tuhan di 3 tempat. Ruang doa, ruang belajar, ruang pinggiran. Di mana Bapak Ibu? Ruang doa, ruang belajar,
ruang pinggiran. Tempat kita berdoa, tempat kita belajar firman, tempat kita ketemu orang-orang yang butuh bantuan, butuh didengar. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan ngeliat perbedaan pandangan. Selama perbedaan pandangan itu masih ada kebaikan, kasih, keadilan, ya udah. Jangan lihat sebagai ancaman, beda pandangan, beda. Beda gereja, beda. Beda sinode, musuh gitu. Waduh Bapak Ibu gawat, di surga nanti kapling kita beda. Jangan-jangan nanti di tengah laut lagi kapling kita. Gara-gara orang ini suka ngebeda-bedain nih, udah di tengah laut aja deh kata Tuhan deh. Daripada ribut nanti taruh di tengah-tengah kan, dari laut aja dah. Biar diurusan sampai ikan hiu. Bapak Ibu ingat, perbedaan bukan ancaman, tapi lihat sebagai sebuah kekayaan. Ingat, tadi orang buta dan gajah itu, 3 orang buta dan gajah. Harusnya mereka tuh nyatuin pandangan itu. Itulah gajah. Apakah Tuhan itu penyembuh doang? Ada gereja yang penyembuhan kan? Wah penyembuhan, minum ini, minum itu, tabur ini, tabur itu, sembuh kan? Nah ya saya gak usah sebut lah ya. Ada gereja yang wah firman, belajar. Wah banyak kebenaran disampaikan, ada seminar, ada PA dan sebagainya. Ada gereja yang liturginya kuat. Ada gereja yang doanya kuat. Ada gereja yang ngeroh. Yang mana yang benar? Lihat itu sebagai kekayaan, ambil yang baik. Yang buruk kita pinggirin. Kita gak ambil. Terlalu banyak belajar, kurang doa, itu juga gak bagus. Kita tambahin doanya dari yang ngeroh, betul gak Bapak Ibu? Terlalu belajar dan ngeroh tapi lupa Tuhan bisa nyembuhin, Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil. Juga kurang juga, kita tambahkan, betul Bapak Ibu? Kita tambahin. Kita lihat Tuhan sebagai satu bola Bapak Ibu. Tahu bola? Bola itu dari sisi manapun dia sama gitu ya. Kita ngelihat semua itu melengkapi. Bukan sebagai sebuah kotak Bapak Ibu. Kalau kotak kan Anda bisa lihat bedanya ya. Ini panjang, ini pendek. Dan seringkali orang gak suka yang pendek, suka yang lebih panjang begitu kan, dimensi yang lebih panjang. Kalau bola itu semua sisinya kita suka Bapak Ibu. Karena itu bola, sama semua sisinya. Sama seperti Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu seperti bola. Yang semua sisinya mesti kita gabungkan. Dan itulah dia. Makanya Bapak Ibu yang terakhir, paling penting itu membuka telinga dan hati dari berbagai tempat. Karena bukan tidak mungkin Tuhan juga mengajar mereka tentang bagian lain dari dirinya. Kita diajarin Tuhan bagian kecil dari dirinya. Dengan cara kita, Pentakosta karismatik begitu ya. Tapi Tuhan menurut saya pasti menitipkan pengetahuan akan dirinya, pengenalan akan dirinya di Katolik, di Protestan, di yang lain-lain. Kita belajar, kita mengenal Tuhan. Dan bukan gak mungkin Tuhan juga taruh di orang-orang yang belum mengenal dia. Buktinya di Cina Bapak Ibu. Kan ini ya, di Cina itu kan satu yang paling kelihatan itu penghormatan akan orang tuanya ya. Wah itu gila banget. Di Jakarta itu Bapak Ibu ada satu sekolah namanya Pahoa ya. Pahoa Bapak Ibu. Sekolah itu kalau lagi hari orang tua, entah itu hari ayah atau hari ibu. Itu anak-anak dikumpulin. Orang tuanya disuruh datang. Duduk di kursi begini Bapak Ibu. Di bawahnya dikasih ember-ember kecil. Disuruh cuci kaki orang tuanya. Wah gila gak? Disuruh cuci kaki orang tuanya, disuruh terima kasih, disuruh ngomongin hal-hal yang dia bisa syukuri dari orang tuanya. Bapak Ibu itu bukan sekolah agama loh. Bahkan mungkin mereka dipengaruhi oleh agama non-Kristen begitu ya. Dari pengajarannya ya, dari kurikulumnya saya lihat. Mungkin bisa Konghucu atau Buddha. Tapi lihat Bapak Ibu, ini sebuah pengajaran yang luar biasa. Yang juga ada di Taurat. Hormatilah ayah, ibumu. Artinya Bapak Ibu, kita orang Kristen jangan terlalu GR juga. Wah Tuhan hanya sayang sama kita. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah kita juga Allah bangsa-bangsa lain. Dan Allah bilang, aku tidak mau seorang pun binasa. Artinya apa? Dia pasti kasih modal, kasih bekal untuk orang-orang yang di luar sana bisa masuk akan dunia yang akan datang. Dan saya yakin Tuhan pasti tahu bahwa gak semua orang bisa menerima Injil. Atau mampu menerima Injil. Atau punya kesempatan terima Injil. Maka dia kasih pengenalan-pengenalan akan diri dia. Yang cukup untuk membawa mereka nanti masuk ke dunia yang akan datang. Tuhan titipin di situ. Dan kita di Gereja Suara Kebenaran Injil percaya kan, Yesus mati bagi semua orang. Dan kematian itu membuat semua orang itu punya status yang sama di hadapan Tuhan. Tapi memang ada perbedaan antara umat pilihan dan umat yang bukan pilihan, betul Bapak Ibu? Kalau yang pilihan kan kayak kita mendengar firman. Kalau umat bukan pilihan kan berarti belum mengenal firman. Tapi kedua ini bisa masuk dalam dunia yang akan datang, betul? Asalkan berbuat benar seperti apa yang Tuhan mau, betul ya? Berbuat baik. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, kita lihat bahwa Tuhan pernah ngajarin mereka tentang hormat sama orang tua, mengasihi orang lain.
jaga alam. Bahkan ada Bapak Ibu di mana tempat itu, kalau kemarin baru viral ya, di Jepang itu mereka mau potong pohon Bapak Ibu, bukan pohonnya ditebang. Mau pindahin pohon tuh bukan pohonnya ditebang. Kalau bangun jalan itu, pohonnya itu akar-akarnya diangkat. Seakar-akarnya diangkat, dibawa ke tempat lain, dimasukin. Jadi ketika bikin jalan, bikin bangunan, bukan pohonnya dipotong. Kalau di sini kan nggak mau pusing kan? Ada pohon di tengah nih, mau bikin jalan ya potong ya kan? Di situ diambil akarnya, diangkat pelan-pelan, ditaruh lagi. Tahu nggak? Di satu dokumenter Bapak Ibu diwawancara ditanya, kenapa sih kalian ngelakuin itu? Kami menghargai semua jenis kehidupan. Wih gila loh. Orang Kristen lihat pohon begitu, wah kebetulan duit nih, cuan nih, gitu kan. Potong gitu nggak Bapak Ibu? Wah kita kalah loh di situ loh. Tapi itu satu bukti Bapak Ibu bahwa apa? Bahwa Tuhan mengenalkan dirinya pada semua bangsa. Dan ada bekal atau modal dari bangsa-bangsa lain untuk masuk akan dunia akan datang. Makanya saya percaya banget Allah tuh nggak mau semuanya binasa tuh di situ. Saya yakin dan percaya Petrus berkata, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Dari mana? Tuhan menitipkan pengenalan-pengenalannya di semua bangsa. Artinya apa? Jangan berhenti belajar dan mendengar dari banyak orang. Kita mau rendah hati. Betul, Kristen dapat wahyu khusus melalui Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. Tapi jangan lupa, kita perlu belajar dari banyak tempat. Ingat kita nih orang-orang buta yang sedang meraba-raba Tuhan. Siapa Tuhan? Jangan merasa rabaan kita paling benar. Ada banyak rabaan lain yang mesti kita dengerin. Apa hasilnya? Dan disitulah Bapak Ibu kita belajar nyari kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dengan ini ya, kalau kita benar-benar hidupin apa yang disampaikan sore hari ini. Kita ngeliat orang lain yang beda agama, beda suku, beda pandangan politik, beda pandangan doktrin, beda sinode. Itu sebagai saudara. Doktrin memisahkan tapi kasih memeluk. Betul Bapak Ibu? Kita nggak takut lagi, nanti aku terkamiri orang reform. Aku terkamiri oleh orang Katolik. Aku terkamiri orang Protestan. Itu kita emangnya roti Bapak Ibu. Gampang banget gitu ya, kayak gak ada pertahanannya sama sekali. Belajar itu gak usah takut Bapak Ibu. Yang kita takut satu hal. Kalau sampai gara-gara satu ajaran kita benci orang lain. Itu yang bahaya. Disitulah ekstremisme dan terorisme muncul. Amin Bapak Ibu. Udah